Salam dan salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, ada baiknya kita lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman untuk kita satu hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Tuhan sudah membangunkan kami dari tidur kami masing-masing, dan pada saat ini kami akan memulai seluruh rangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, dan firman-Mu yang akan kami dengar menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang perlu kita ingat, bahwasanya dunia ini bukanlah menjadi tempat tinggal kita selama-lamanya, melainkan ada satu tempat yang telah disediakan bagi kita, bagi orang percaya. Dan secara iman kita berkata itu adalah surga. Suatu tempat di mana berakhirnya penderitaan, berakhirnya kesengsaraan. Oleh sebab itu, bila ada yang memperjuangkan hidupnya hanya untuk dunia ini, maka yang diperolehnya hanyalah kesia-siaan. Ibu bapak saudara-saudaraku, kehidupan yang sedang kita jalani saat ini, janganlah itu dipandang sebagai gambaran kehidupan kekal yang akan kita dapatkan. Bila kita mengalami kesusahan, mengeluh, bisa jadi itu merupakan jalan yang sedang dipakai oleh Allah, Tuhan kita, untuk lebih memurnikan pengenalan kita akan Tuhan. Juga saudara-saudara bisa diartikan bahwa hal itu untuk melihat sejauh mana kita menyadari bahwa masih ada kuasa lain yang jauh lebih besar yang mampu mengalahkan penderitaan itu. Oleh karena itu kita tidak boleh lari dari perlawanan yang dilakukan dunia atas keinginan kita untuk dekat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, orang percaya tidak boleh kalah dengan apa yang terjadi. Tapi kita harus sanggup melihat bahwa ada jaminan yang luar biasa, yakni jaminan roh. Roh ini memberikan kemampuan bagi kita untuk melihat satu proses pembentukan iman, sehingga saudara-saudara pada akhirnya kita menyadari betapa besar arti didikan Allah pada diri kita. Dengan dasar inilah pada perikop ini Paulus menyatakan apapun yang terjadi pada dirinya, ia sudah punya sikap yang jelas, yakni tabah. Artinya bagi Paulus jelas sekali ketabahan itu hanya sebagai proses lintas untuk bisa melewati fase kehidupan yang fana menuju
kepada kehidupan yang kekal. Diam di dalam Tuhan. Diam bersama Tuhan. Saudara-saudara, ia juga tidak menutupi kekurangan. Namun keterbukaannya itulah yang semakin mempertebal rasa percayanya akan kasih Tuhan. Dengan berusaha untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan sambil menantikan apa yang sudah dipersiapkan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, Paulus sangat percaya akan adanya kehidupan yang berkeadilan bagi orang percaya yang hidup di dunia ini. Kehidupan yang berkeadilan itu akan dinyatakan pada pengadilan yang kekal, di mana nantinya akan kelihatan apa yang akan diperoleh orang itu sebagai ganjaran dari apa yang dilakukannya di kehidupannya. Saudara-saudara, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dari pesan firman Tuhan ini? Ada 3. Pertama, melalui renungan hari ini kita diajak untuk tetap hidup berdasarkan iman. Hidup berdasarkan iman. Artinya beriman hanya kepada Yesus Kristus. Kristus yang menjadi batu penjuru dan sokoguru kehidupan kita. Artinya, saudara-saudara, setiap bentuk kehidupan dan perjalanan Kristus harus menjadi titik tolak pengajaran dan teladan bagi kita. Pesan yang kedua dari firman ini, jangan terlena dengan tawaran-tawaran dunia. Tawaran yang mencoba menghina bobokan kita dengan hal-hal seperti yang indah, yang gampang, yang menjanjikan, dan berbagai macam lagi. Namun saudara-saudara, sebagai orang percaya kita diarahkan untuk dapat melihat bahwa kehidupan tidak berakhir ketika kehidupan dunia ini berakhir. Tapi masih ada kehidupan yang lain, kehidupan yang indah. Justru inilah yang menjadi fokus titik akhir daripada perjalanan kehidupan kita. Dan yang pesan yang ketiga dari firman Tuhan ini dan terakhir, tabahlah menjalani segala yang terjadi. Tabahlah menjalani segala yang terjadi. Bukan tanpa dasar. Iman yang utuh dan kuat itulah yang menjadikan kita tetap tabah dalam menjalani hidup ini. Ingat, Roh Kudus, Roh Allah akan tetap membimbing kita, menguatkan kita, dan meneguhkan kita. Percayalah, maka kita akan tetap berjalan di jalan hidup yang benar, menunggu tiba waktu yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati kita dalam menjalankan tugas kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami, agar kami tetap teguh dalam iman percaya kami, dan agar kami tetap berjalan menurut kehendak dan kebenaran Tuhan, dan kami tabah menghadapi seluruh berbagai tantangan dalam kehidupan kami, karena Roh-Mu selalu membimbing dan menuntun kami. Berkati kami semua dalam melakukan rangkaian aktivitas panjang hari ini. Tuhanlah bersama kami, Tuhan menuntun kami, Tuhan membimbing kami, dan Tuhan meneguhkan kami, dan berkati seluruh kehidupan kami, supaya Tuhan yang mencukupkan kami di dalam kekurangan kami, Tuhan memampukan kami di dalam ketidakberdayaan kami, dan Tuhan menyanggupkan kami di dalam keterbatasan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Dan berkati juga gerejamu, berkati para pelayanmu, berkati juga pemerintah kami yang terus berjuang dan juga terus berpikir untuk pemutusan pandemik virus corona yang masih mewabah di tengah bangsa dan negara kami. Berkati juga untuk persiapan kami dalam menjalani kehidupan ini, supaya Tuhan selalu berkati kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.